Oke, saya baru saja install Slackware 14.2 di laptop Lenovo V310, dan yang menjadi masalah adalah network manajernya itu kagak jadi. Keterangannya sini wireless disable. Buat teman-teman yang sudah biasa menggunakan Linux, ini mah sudah hal biasa. Tapi buat yang belum biasa menggunakan Linux, nah untuk itulah video ini saya buatkan sesuai dengan judul dari playlist video ini, yaitu My Slackware My Adventure. Nama saya Said Debahta. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan jika kita berada dalam kondisi seperti ini. Oke, jadi di video ini ada dua hal yang akan saya lakukan, atau ada dua hal yang nanti teman-teman pelajari. Yang pertama yaitu bagaimana caranya mengkoneksikan sebuah jaringan wireless dengan menggunakan command line interface atau dengan menggunakan perintah. Karena seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah masalah di mana saya tidak bisa menggunakan grafis user interface-nya untuk connect ke jaringan wireless. Jadi kita harus connect secara manual menggunakan perintah. Kemudian yang kedua yang akan teman-teman pelajari yaitu mengetahui bagaimana solusinya jika teman-teman mengalami hal yang sama. Oke, mari kita langsung saja ke yang pertama yang akan kita bahas, yaitu bagaimana caranya mengkoneksikan laptop kita ke sebuah jaringan wireless dengan network manajernya yang gagal seperti ini. Oke, pertama yang kita harus cek terlebih dahulu adalah kita harus mengecek driver dari kartu jaringan wireless yang dimiliki oleh laptop kita. Nah, di laptop saya ini, laptop Lenovo V310, saya harus mengecek drivernya terlebih dahulu. Apakah sudah terinstall atau belum? Mungkin saja network manajernya ini tidak berjalan dengan baik karena kartu jaringannya yang belum terinstall. Bagaimana cara mengeceknya? Oke, sederhana sekali. Pertama kita harus masuk dulu ke switch user. Kemudian kita gunakan perintah ifconfig -a. Di perintah ifconfig -a, jika kita tidak melihat atau tidak mendapatkan interface WLAN 0, itu artinya bahwa driver dari kartu jaringan kita belum terinstall. Nah, di sini saya punya 3 interface. Yang pertama adalah ETH0, yang kedua loopback, dan yang ketiga adalah WLAN 0. Artinya bahwa driver dari kartu jaringan saya itu sudah terinstall. Jadi masalah di laptop saya ini bukan karena drivernya yang belum terinstall. Setelah mengecek bahwa driver kartu jaringannya bukan penyebab utamanya, maka itu artinya yang bermasalah adalah network manajernya ini sendiri. Jadi kita tetap bisa connect ke jaringan walau network manajernya ini tidak berfungsi dengan baik. Bagaimana cara connect ke jaringan tanpa menggunakan network manager? Yaitu dengan menggunakan perintah. Pertama kita lihat dulu bahwa WLAN 0 ini dalam kondisi tidak aktif. Jadi kita harus panggil dulu. Kita aktifkan dulu WLAN 0-nya ya, dengan perintah ifconfig WLAN 0 up. Setelah ifconfig WLAN 0-nya sudah terpanggil,
sudah up, maka yang kedua yang akan kita lakukan adalah menggunakan perintah WPA passphrase. Aplikasi WPA passphrase ini adalah aplikasi yang nanti akan kita gunakan untuk menuliskan SSID dan password dari jaringan yang kita ingin connect melalui wireless. Nah, artinya bahwa kita harus tahu nama jaringan dengan password yang nantinya akan kita connect ke jaringan tersebut. Namun sebelumnya, untuk memastikan jaringan tersebut aktif atau tidak, kita bisa gunakan perintah IW WLAN 0, kemudian scan. Selanjutnya kita batasi, kita cuman ambil SSID-nya saja. Nah, ini adalah nama jaringan yang nanti akan saya connect ke jaringan ini. Jadi perintahnya kita masukkan WPA passphrase, kemudian ajong, kemudian passwordnya. Nah, di sini saya sudah tahu passwordnya itu 2222, kemudian 3333. Kemudian setelah kita ketik WPA passphrase ajong, nama SSID dan passwordnya, kita simpan outputnya ke file konfigurasi WPA supplicant. Jadi lokasinya di etc, kemudian WPA supplicant.conf. Selanjutnya kita tekan enter. Nah, nanti kita akan lihat WPA supplicant.conf, isinya itu adalah yang tadi kita masukkan nama jaringannya, kemudian password 222 dan 33333. Nah, jadi WPA passphrase ini untuk membuat file konfigurasi dari WPA supplicant.conf ini. Selanjutnya kita gunakan WPA supplicant untuk konfigurasi berikutnya. Di sini kita tinggal copy paste saja contoh dari aplikasi WPA supplicant ini. Namun di sini kita tambahkan -b. Kemudian selanjutnya enter. Dan yang terakhir yang kita lakukan adalah meminta IP dari jaringan yang tadi sudah kita konfigurasi dengan perintah dhc client WLAN 0, kemudian tekan enter. Nah, jika kita lihat di perintah ifconfig WLAN 0, maka di sini sudah ada alamat IP dibanding yang sebelumnya. Pada saat pertama kali itu belum ada alamat IP sama sekali. Artinya apa? Artinya kita sudah terhubung ke jaringan tanpa menggunakan network manajernya. Apa buktinya? Buktinya kita bisa ping ke google.com. Atau kita bisa buka langsung internetnya tanpa network manajernya. Oke, jadi ini adalah hal yang pertama yang teman-teman bisa pelajari
dari video ini, yaitu bagaimana caranya mengkoneksikan laptop kita ke jaringan menggunakan perintah. Yang kedua yang akan kita lakukan di sini adalah bagaimana caranya supaya ini network manajernya ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, agar network manajernya ini bisa berfungsi dengan baik, maka tentu kita harus cari tahu dulu apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Kebetulan saya sudah pernah mengalami masalah ini sebelumnya dan sudah tahu apa solusinya dan apa masalahnya. Masalahnya adalah pada kartu jaringan saya, kartu jaringan wireless itu terblok secara hardware. Ini yang membuat network manajernya ini tidak berfungsi dengan baik. Seharusnya di sini no, di sini juga no. Nah, ini masalahnya. Kemudian bagaimana solusinya? Solusi yang pernah saya lakukan adalah dengan mengupgrade Slackware 14.2 ini ke Slackware Current. Jadi itu yang akan kita lakukan. Poin kedua yang teman-teman bisa pelajari ini adalah bagaimana caranya mengupgrade Slackware ke Slackware Current. Caranya gampang saja. Pertama, kita lihat dulu repository dari Slackware Current. Kita masuk ke slackware.uk, kemudian slackware.uk, selanjutnya kita masuk ke Slackware, kemudian kita masuk ke Slackware 64 Current. Nah, ini adalah repository yang nanti akan kita gunakan untuk mendownload file-file yang dibutuhkan untuk nge-upgrade Slackware kita ke Slackware Current. Nah, kita copy dulu alamatnya, kemudian kita tambahkan alamat tadi ke daftar repository Slack PKG. Jadi Vim lokasinya adanya di etc Slack PKG, kemudian mirrors, kemudian di bagian terakhir sekali kita tambahkan alamat tadi, edit paste. Jadi ada satu alamat https slackware.uk slackware 64 current di bagian akhir, dan jangan lupa tanda pagarnya harus dihilangkan. Selanjutnya kita simpan, kemudian kita jalankan perintah slack pkg update. Nah, ini adalah proses download struktur data atau struktur folder dari repository tadi. Jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, setelah selesai mendownload struktur data dari repositorinya, kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah slack pkg upgrade slack pkg agar kita memperbaharui aplikasi Slack PKG ini sendiri. Kemudian oke.
pada saat ditanyakan seperti ini, kita diberi pilihan untuk menekan tombol K atau O atau R atau P. Di sini saya akan memilih pilihan tombol menghapus semua file yang lama dengan file yang baru, namun tetap menyimpan file yang lama itu dengan sufiksnya titik original di belakangnya. Jadi saya tekan O saja, kemudian enter. Oke, selesai. Selanjutnya ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan, yaitu sebentar, saya cek dulu. Di manual untuk cara mengupgrade Slackware-nya, agar menghindari masalah gagalnya upgrade pada saat di-upgrade. Setelah menjalankan upgrade Slack-PKG, kemudian yang perlu di-upgrade selanjutnya adalah ini, glib solibs. Nah, kita copy saja Slack-PKG upgrade glib solibs, kemudian enter. Oke. Kita harus menjalankan, karena kita baru saja menginstal Slack-PKG, baru saja mengupgrade Slack-PKG, maka kita harus menjalankan perintah ini terlebih dahulu. Slack-PKG update. Oke. Kita harus menambahkan repositorinya di Slack-PKG tadi. Jadi karena kita upgrade Slack-PKG-nya, maka file konfigurasinya tadi yang kita buat di awal itu sudah terhapus. Maka kita harus menambahkannya. Oke, kita tambahkan alamat repositori ini ke file konfigurasi dari Slack-PKG-nya. Kemudian kita jalankan perintah sebelumnya tadi, Slack-PKG update. You have selected mirror for Slackware current. Install Slackware current unstability. Oke, kita diminta untuk memastikan apakah kita yakin ingin menginstal Slackware current. Kita pilih yes saja, yes. Kemudian kita biarkan proses download dari struktur data Slack-PKG terdownload semuanya. Oke, setelah terdownload struktur data dari repositorinya, kemudian kita jalankan perintah Slack-PKG install new, kemudian kita tekan enter. Nah, ini adalah paket-paket yang nantinya akan kita install untuk mengupgrade ke Slackware current. Kita tekan OK saja. Kemudian Slack-PKG ini akan mendownload satu demi satu masing-masing aplikasi yang tadi kita lihat. Jadi kita tinggal tunggu sampai proses
downloadnya ini selesai. Oke, jadi semua paketnya sudah terdownload tadi. Selanjutnya yang dilakukan adalah proses instalasinya. Jadi secara otomatis setelah semua paketnya terdownload, langsung dilakukan eksekusi install. Proses ini juga cukup memakan waktu. Kedepannya akan saya pause rekamannya biar tidak terlalu panjang. Oke, saya pause dulu. Oke. Oke, jadi proses instalasinya sudah selesai. Sama, kita disuruh memilih antara menggunakan konfigurasi lama, menggunakan konfigurasi baru, atau menghapus. Jadi kita pilih yang O, kemudian enter. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah select PKG, upgrade all, kemudian kita tekan enter. Kemudian sama dengan pada saat proses install new tadi, kemudian kita tekan OK. Oke, setelah menunggu kurang lebih 6 jam proses upgrade dari Slackware 14.2 ke versi current, inilah tampilan dari versi Slackware current. Yang terpenting adalah yang ini, yang di bawah, yang tadinya di versi 14.2 fresh tadi tidak bisa berjalan dengan baik, sekarang sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian kita bisa juga buktikan dengan ngecek status RF kill-nya, RF kill list. Nah, di versi 14.2 ya, setelah install tadi hard blocknya itu no, yes, sementara di sini sudah no. Kemudian ini hard blocknya juga yes, tadinya ini sudah no. Nah, jadi kartu jaringannya sudah berfungsi dengan baik, bahkan sudah sempat saya koneksikan ke jaringan yang ada di tempat saya. Seperti inilah tampilannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya sampai di akhir video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.